Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia telah memberikan kita kenikmatan, keselamatan dan dapat kita berkumpul sekarang ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang saat ini. Nah, tujuan saya dari sini saya akan berceramah tentang hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelum itu kita mau pantun dulu nih. Buah ketondong buah tin. Ayo dong ikutin patin. Seorang pendidik tugasnya bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, akan tetapi juga bertugas bagaimana mendidik peserta didiknya agar menjadi insan yang berakhlakul karimah, sehingga kelak peserta didiknya menjadi insan yang berpengetahuan dan berakhlakul karimah. Dengan demikian, maka pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengertian dari pendidik. Pendidik dalam pendidikan Islam setidaknya ada 4 macam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik bagi hamba-hambanya dan sekalian makhluknya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya telah menerima wahyu dari Allah. Kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kepada seluruh manusia. Yang ketiga yaitu orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. Dan yang keempat yaitu guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah. Namun, pendidik yang lebih banyak dibicarakan dalam pembahasan ini adalah pendidik dalam bentuk yang keempat, yaitu guru. Pendidik sebenarnya tingginya kedudukan pendidik dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Yang belajar adalah calon pendidik dan yang mengajar adalah pendidik. Maka Islam pasti memuliakan pendidik. Tak terbayangkan terjadinya perkembangan pengetahuan tanpa adanya orang yang belajar dan mengajar. Karena Islam adalah agama, maka pandangan tentang pendidik, kedudukan pendidik tak terlepas dari nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan Islam. Ilmu datang dari Tuhan. Pendidik pertama adalah Tuhan. Pandangan yang menembus langit ini tidak telah melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu tidak terpisah dari Allah atau tidak terpisah dari pendidik. Maka kedudukan pendidik amat tinggi dalam Islam. Ada beberapa masalah dalam hal ini. Yang pertama, kurangnya minat siswa. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana. Yang ketiga, kualitas pengajaran. Yang keempat, isu gender. Yang kelima, yaitu masalah finansial. Adapun solusinya, yang pertama itu gunakan metode pembelajaran yang asik dan tidak monoton. Buat pembelajaran itu nyaman oleh siswa dan siswi. Yang kedua, jika prasarana kurang, maka bisa dibantu dengan kegiatan yang membuat sarana prasarana itu ada. Seperti kurangnya meja. Nah, kita buat kegiatan seperti membuat meja dengan botol-botol minuman yang dirakit sehingga menjadi meja. Dan yang untuk ketiga, kita bisa untuk mengonfirmasikan
oleh guru yang lain agar bisa diganti atau didiskusikan dengan yang lain. Dan yang keempat, dengan adanya isi gender, nah banyak sekali kan sekolah luar sana buat satu kelas tuh cowok semua, satu kelas tuh cewek semua. Nah kita berbeda, nanti kita buat bercampur, tapi kita tetap dengan stabilitas dan tetap terjaga kenyamanannya, peraturannya. Dan yang kelima yaitu dengan cara kelima kita bisa membantu dengan cara setiap ada kemalangan atau masalah pada siswa atau siswi, kita dapat mengutip uang iuran atau uang kas yang kita kumpulkan setiap hari apa yang kita telah tentukan untuk membantu mereka-mereka yang mempunyai masalah. Nah, sekian dulu ya pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf.